Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Hari ini kita bahas tentang seni rupa, apresiasi karya seni rupa. Nah, anak-anak perhatikan lukisan ini yang tampil ini. Bagaimana menurut pendapatmu tentang lukisan ini? Jangan dilihat dari hal yang negatif, tetapi ini adalah hasil dari karya seni rupa. Nah, perhatikan dengan seksama. Ini adalah lukisan sebagai hasil karya seni rupa modern. Nah, seperti ini. Ya, diperhatikan, diamati, dan silakan diapresiasi. Apresiasi itu memberikan penilaian terhadap karya seni yang kita lihat. Kita memberikan penilaian. Apresiasi, tingkatan apresiasi yang paling rendah itu adalah kita melihat langsung suka dan tidak suka terhadap karya tersebut. Nah, itu adalah tingkatan yang paling dasar. Melihat sesuatu karya seni itu langsung mengatakan saya suka terhadap karya itu, saya tidak suka terhadap karya itu. Nah, itu adalah tingkatan paling dasar. Kemudian tingkatan-tingkatan berikutnya nanti adalah dengan menggunakan perasaan melihat karya itu. Nah, dengan perasaan, kemudian tingkatan berikutnya dengan ilmu yang kita pelajari, sampai pada nanti tingkatan yang tertinggi adalah membuat karya seperti apa yang kita lihat atau mengaplikasikan. Ya, itu adalah apresiasi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke apresiasi karya seni rupa, mari kita pelajari tentang seni rupa itu sendiri. Apa itu seni rupa? Nah, mari kita pelajari. Untuk bisa mempelajari karya seni rupa ini, kita mulai dari awal ya, kita mulai dari awal. Nah, dimulai dari masyarakat. Nah, karena apa? Karena karya seni rupa itu dihasilkan dari masyarakat. Nah, makanya mengapa kita membahas pertama adalah masyarakat, karena masyarakat adalah awal dari proses karya seni selanjutnya. Nah, anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan masyarakat? Tentu anak-anak sudah mempelajari di materi-materi lain tentang masyarakat. Masyarakat itu adalah sekumpulan orang ya, yang menetap dalam suatu wilayah. Jadi masyarakat itu adalah sekelompok orang yang menetap dalam suatu wilayah. Yang namanya orang itu kalau berkelompok itu nanti akan melakukan diskusi-diskusi, tukar pikiran, kemudian menemukan ide-ide baru. Nah, ide-ide itu untuk menciptakan kehidupannya itu lebih menyenangkan, hidupnya itu lebih baik ya. Itu masuk. Maka masyarakat atau orang-orang yang berkumpul itu kemudian mengeluarkan ide, gagasan, kemudian mempraktekkan apa yang ada di dalam pikirannya. Itulah yang disebut dengan ya, kebudayaan. Nah, kebudayaan, apa itu kebudayaan, anak-anak? Kebudayaan itu adalah
hasil ya, jadi kebudayaan itu hasil dari olah cipta, rasa dan karsa manusia. Jadi kebudayaan itu adalah dihasilkan oleh manusia yang berpikir dengan menggunakan akalnya, dengan menggunakan perasaannya, kemudian dilakukanlah apa yang dipikirkannya itu, apa yang dirasakannya itu. Nah, yang namanya kebudayaan itu bisa berupa benda atau materi dan juga bisa non materi. Yang non materi itu adalah seperti peraturan, perundang-undangan, adat istiadat, itu adalah non materi. Kalau materi itu ya bentuk, peninggalan bentuk, seperti salah satunya adalah kesenian ya. Salah satu hasil kebudayaan itu kesenian itu adalah hasil olah cipta keindahan ya. Jadi manusia menciptakan sesuatu keindahan, itu adalah kesenian. Nah, kesenian sendiri dapat dikelompok-kelompokkan menurut media. Seperti misalkan kesenian dengan menggunakan media suara itu disebut dengan seni suara atau seni musik sekarang, digabungkan dengan alat-alat. Jadi keindahan itu bisa tercipta lewat ungkapan vokal manusia, suara manusia yang berirama, itu akan membuat suatu keindahan dirasakan oleh manusia. Ataupun alat-alat yang dibunyikan itu juga akan menimbulkan sesuatu suara yang sangat menyenangkan atau indah. Itulah yang namanya seni musik. Kemudian selanjutnya medianya adalah media gerak atau sering disebut dengan seni tari. Nah, seni tari itu adalah senian, bagian dari kesenian yang menggunakan media gerak sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa keindahannya itu. Nah, jadi lewat gerak, gerakan baik, gerakan yang mencontoh gerakan-gerakan alam ataupun gerakan-gerakan tertentu yang sekedar untuk keindahan. Kemudian selanjutnya apalagi media seni lainnya itu bisa lewat suara, lewat gerakan. Yang ketiga adalah lewat ya, wujud atau rupa. Nah, kalau wujud atau rupa itu adalah karya seni rupa. Nah, ini nanti yang kita bahas karena bahasan kita adalah apresiasi seni rupa. Nah, kemudian media lainnya ada media tulis atau yang disebut dengan seni sastra, tapi kita tidak mencantumkan itu. Kemudian media selanjutnya adalah gabungan-gabungan dari seni-seni itu, yaitu seni teater atau seni pertunjukan. Nah, ini anak-anak, jadi kesenian itu menurut media penyampaiannya ada lewat suara, lewat gerak, lewat tulisan, lewat wujud, lewat pertunjukan ya. Nah, yang teater ini adalah gabungan dari berbagai macam media dijadikan satu menjadi seni teater. Nah, bahasan kita sekarang adalah seni rupa,
yang kita bahas adalah seni rupa. Seni rupa menurut perkembangannya, perkembangan seni rupa itu adalah bisa kita pilah menurut waktu perkembangannya. Itu ada sebelum modern, pramodern, dan modern, atau istilahnya kita istilahkan saja yang paling penak adalah kita mulai dari perkembangan tradisional, perkembangan seni rupa tradisional. Nah, perkembangan seni rupa tradisional sendiri itu kita bisa melihat, walaupun sebelum tradisional ini sudah ada karya-karya seni rupa dari zaman batu, ya, zaman batu, baik dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum. Nah, itu sudah ada karya-karya manusia tentang seni, atau manusia-manusia yang tinggal di dalam gua itu sudah ditemukan hasil-hasil karya seni berupa lukisan-lukisan yang sederhana, baik itu berupa cap-cap telapak tangan dan sebagainya. Itu berarti manusia mengenal seni rupa itu sudah sejak zaman prasejarah, kemudian berkembang sampai zaman batu, zaman logam, kemudian tradisional. Nah, tradisional sendiri, karya seni rupa tradisional sendiri bisa kita lihat, bisa kita pelajari, bisa kita identifikasi lewat karya-karya yang kita temui dalam keseharian, seperti misalkan tempat tinggal atau rumah. Tempat tinggal atau rumah itu adalah merupakan hasil karya seni. Misalkan membuat rumah di daerah Jogja, Solo, ada yang namanya rumah tradisional, yaitu joglo. Nah, dalam rumah itu banyak sekali hiasan-hiasan dibuat dari ukiran, maupun rumah-rumah adat lainnya itu juga ada hiasan-hiasannya. Nah, itu adalah hasil karya seni rupa yang terdapat pada bangunan tradisional. Pertama bangunan, yang kedua adalah pakaian yang digunakan atau pakaian adat. Nah, di dalam pakaian adat itu juga ada yang mengandung unsur karya seni rupa, contohnya dengan kerajinan, ya, karena kerajinan sendiri adalah merupakan bagian dari seni rupa. Songket, kemudian tenun, batik, ya, itu adalah merupakan bagian-bagian dari seni rupa. Jadi seni rupa tradisional bisa kita lihat dari bangunan, pakaian, kemudian senjata tradisional. Senjata tradisional bisa kita lihat. Di sana bentuknya bermacam-macam, ada hiasannya dan sebagainya. Yang keempat, apa yang keempat? Tradisional yang keempat. Ya, yaitu alat musik. Ya. Jadi seni rupa terdapat dalam alat musik. Lah kok bisa seni rupa kok terdapat dalam alat musik? Ya, itu adalah untuk hiasan-hiasan pada alat musiknya. Seperti misalkan yang kita pelajari, kita bisa melihat, mengidentifikasi gamelan. Nah, gamelan itu kan masing-masing gamelan ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang di situ terbuat dari kayu yang diukir-ukir. Nah, itu adalah hasil karya seni rupa juga. Nah, kemudian seni rupa terdapat, bisa kita lihat, kita identifikasi pada tempat-tempat ibadah. Nah, tempat-tempat ibadah. Nah, itu adalah perkembangan seni rupa pada yang tradisional. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut secara detail per daerah, baik itu rumah adatnya, pakaian adatnya,
senjata tradisionalnya, alat musiknya, bahkan tempat ibadahnya. Kita bisa mempelajari secara detail. Nah, bagaimana anak-anak bisa mengunjungi, mencari di website masing-masing daerah. Ya, misalkan di Jawa Tengah, rumah adatnya namanya apa? Nah, anak-anak bisa kemudian men-shoot hasil karya seninya, misalkan ukirannya seperti ini. Kemudian Jawa Timur, Bali, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah seni rupa modern. Nah, seni rupa modern, mengapa yang tadinya tradisional kemudian modern? Karena yang tradisional itu masih terpaku atau masih menggunakan aturan-aturan kedaerahan. Jadi belum namanya terpengaruh oleh kebudayaan asing. Nah, makanya yang tradisional ini adalah masih menggunakan norma-norma kedaerahan tersebut. Makanya daerah. Kalau yang modern berarti sudah mendapatkan pengaruh dari luar, dari mancanegara. Nah, di Indonesia seni rupa modern, ada seni lukis modernnya itu pertama kali yang membawa, yang terkenal adalah pelukis. Pelukis siapa yang pertama kali memperkenalkan lukisannya ke Indonesia dari Eropa? Ya, Raden Saleh Syarik Bustaman. Raden Saleh Syarik Bustaman ini adalah pelukis modern, perintis pelukis modern di Indonesia. Jadi perintis. Raden Saleh ini sebagai perintis, ya. Sebagai perintis. Nah. Memperkenalkan lukisannya seperti apa yang dipelajarinya di Eropa. Itu adalah kemudian berkembang seni lukis modern ini, ya, dengan berbagai macam gaya atau aliran. Ada gaya klasik, ada gaya naturalis, ada gaya apalagi? Ya, realis. Kemudian ya surrealis, apalagi ekspresionis, pointillis, dan macam-macam sekali. Banyak sekali aliran-aliran atau gaya-gaya di dalam seni rupa modern. Nah, kemudian setelah perkembangan kita nanti pelajari lebih lanjut tentang gaya atau aliran di dalam seni rupa modern, kita bahas dulu seni rupa menurut wujudnya atau bentuknya. Nah, karya seni rupa menurut wujudnya ada berapa, anak-anak? Wujud karya seni rupa. Karya seni rupa itu banyak sekali, kemudian dikelompok-kelompokkan. Akhirnya menjadi ya dua, yaitu yang pertama adalah seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu karya-karya yang hanya memiliki ukuran ya panjang dan lebar saja. Sedangkan yang 3 dimensi, anak-anak, ya panjang, lebar, dan tinggi. Itu adalah wujud dari seni rupa. Kemudian seni rupa ditinjau dari fungsinya. Nah, fungsi karya seni rupa baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi ternyata mempunyai fungsi kegunaan. Ya, yang pertama adalah
fungsi? Ya, seni rupa murni. Seni rupa murni itu adalah karya seni rupa yang hanya dinikmati keindahannya saja. Jadi biasanya karya ini hanya untuk pajangan, dilihat bentuknya yang indah, tampilannya yang indah, tidak dimanfaatkan fungsinya, tetapi hanya dimanfaatkan keindahannya. Inilah yang disebut dengan seni rupa murni. Kemudian yang kedua adalah seni rupa, ya, seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan itu selain dinikmati keindahannya, karya-karya yang kelihatan indah, tetapi yang paling utama adalah dimanfaatkan fungsi kegunaannya. Nah, jadi karya seni terapan ini yang paling penting adalah dimanfaatkan fungsi gunanya. Nah, itu ya. Jadi kalau yang murni tadi hanya dimanfaatkan keindahannya saja. Kalau yang terapan yang paling penting adalah dimanfaatkan kegunaannya. Kemudian tujuan pembuatan karya seni rupa. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk individu. Ya, membuat karya itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri. Itu adalah fungsi individu. Nah, ini adalah fungsi individu. Nah, kalau karya-karya biasanya ini adalah gaya atau alirannya adalah ekspresi. Tidak peduli orang lain menilai apa, yang penting si pembuat itu merasa senang, puas dengan hasil karya yang dibuat. Itu adalah tujuan individu. Kemudian yang kedua adalah tujuan sosial. Kalau tujuan sosial itu adalah membuat suatu karya seni agar dinikmati oleh orang lain. Agar dinikmati oleh orang lain. Dia membuat suatu karya biar orang lain itu menikmati. Contohnya misalkan membuat lukisan-lukisan pada dinding-dinding, pada tembok-tembok di jalan-jalan itu ya. Itu adalah mempunyai tujuan sosial. Atau grafiti-grafiti itu, atau membuat patung yang diletakkan di pojok lapangan, di pinggir jalan, maksudnya agar dinikmati oleh orang yang lewat di situ, ada yang di situ. Nah, itu adalah fungsi sosial. Kemudian tujuan yang ketiga adalah fungsi pendidikan, membuat suatu karya seni untuk tujuan pendidikan. Misalkan membuat gambar ilustrasi, buku pelajaran. Nah, bagaimana kalau anak-anak nanti mempunyai buku pelajaran sampulnya hanya putih tok, tidak ada gambarnya, tidak ada tampilannya, pasti, atau bahkan di dalam bukunya itu tidak ada gambarnya sama sekali, pasti akan terasa jemu ya, tidak menarik ya bukunya ya. Nah, itu. Atau misalkan membuat bagian-bagian tubuh manusia untuk praktek biologi dan sebagainya. Itu adalah membuat karya seni untuk tujuan pendidikan. Kemudian tujuan yang keempat adalah ya komersial. Tujuan komersial ini orang membuat karya seni untuk dijual. Ya, untuk dijual, hasilnya untuk digunakan kebutuhan ekonomi dirinya, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah fungsi komersial. Kemudian yang kelima adalah fungsi ritual, ya, membuat suatu karya seni untuk upacara-upacara ritual. Misalkan patung di candi-candi, ataupun hiasan-hiasan di gereja, di masjid, dan sebagainya. Itu adalah fungsi ritual. Ya, ini anak-anak untuk
materi apresiasi seni rupa, ilmu yang kita pelajari sementara sampai di sini untuk kita bisa mengapresiasi karya seni rupa. Yang penting kita tahu perkembangannya. Oh, ini termasuk karya seni modern. Oh, ini termasuk karya seni tradisional. Oh, ini termasuk 2 dimensi, 3 dimensi. Oh, ini karya seni termasuk seni rupa murni, karya seni rupa terapan. Oh, ini tujuannya untuk ini. Nah, ini yang penting kita sudah mengetahui ilmunya. Jadi nanti apabila kita melihat suatu karya, kita bisa menilai karya tersebut. Ya. Ya, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh lukisan aliran atau bergaya klasik. Ya, bergaya klasik. Jadi lukisan gaya klasik itu tidak ada yang jelek, semua dibuat indah, berlebih-lebihan. Nah, ini gaya klasik. Kemudian ini pemandangan alam, berarti gayanya naturalisme. Nah, ini adalah gaya naturalisme, lukisan pemandangan seperti ini. Kemudian ini adalah kondisi sosial masyarakat di masyarakat perkampungan kumuh. Nah, ini adalah menggambarkan kondisi sosial yang sesungguhnya. Maka lukisan seperti ini disebut dengan lukisan realisme. Kalau ini, ya, ini adalah ekspresionisme, lukisan ekspresi dengan menggunakan ungkapan perasaan secara langsung, mengungkapkan tentang pertarungan 2 ayam jantan.